Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali dalam ibadah streaming kita. Saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita masing-masing. Di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan hadir bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu minggu kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya walaupun keadaan kita mungkin ada yang sakit, ada yang sedang lemah, tapi percayalah bahwa hari ini Tuhan akan menguatkan setiap kita. Tuhan akan menyembuhkan setiap kita. Dengan iman kita berkata kepada Tuhan, Tuhan jamah aku, Tuhan pimpin hidupku. Dan saya percaya hari ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Dengan hati yang terbuka Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau. Walaupun kami ada di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi kami percaya dengan sikap hormat kami beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Biarlah manis Kau dengar setiap puji-pujian kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kami masuk gerbang Tuhan. Dengan hati yang bersyukur mengatakan Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan memimpin setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ayo kita kasih salam, give five. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan dengan penuh semangat kepada Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Nama Yesus yang sungguh-sungguh menghibur setiap kami. Sukacita itu timbul dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, kami mau katakan Tuhan kepadamu Tuhan, betapa kami mencintai segala yang terjadi Tuhan. Biarlah pagi ini setiap kami yang melihat, mendengarkan, bahkan memuji bersama-sama, biarlah Engkau sentuh setiap hati kami ya Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ajaib, Engkau mulia. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan kepada Dia, Tuhan jamah aku. Tuhan sentuh aku. Tuhan ajari aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikap hormat kami memuji Engkau. Sikap hormat kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tetap bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar Tuhan, itu tertanam dalam setiap kami. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ditanam di tanah yang subur, di hati kami yang subur Tuhan, sehingga kami boleh mempraktekkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adalah sebuah sukacita yang luar biasa jika Tuhan masih beri kesempatan buat kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Karena kita percaya hari-hari ini kesempatan-kesempatan yang ada adalah amat sangat berharga. Karena waktu demi waktu hidup yang kita jalani adalah hidup yang terus berada dalam proses. Dan kita percaya ada pengenalan, pertumbuhan yang baru di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun Bapak Ibu sedang berada, menyaksikan live streaming ini. Salam dan serta salam hormat buat semuanya, untuk kita tetap dapat bersemangat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita dengarkan apa yang mau Tuhan katakan buat kita pada hari yang indah, hari sukacita ini. Nah, minggu ini adalah minggu sambungan khotbah 2 minggu yang lalu, berkenaan dengan kehidupan, yaitu kualitas sebuah hubungan. Dan hari ini saya akan menyelesaikannya, dan pastikan Bapak Ibu untuk kita siap-siap bersama mendengarkan firman pada hari ini. Baik, kita mulai dengan pendahuluan mengenai iPhone 13 sudah muncul. Baru saja nampaknya iPhone 12 tahun yang lalu, belum setahun menurut kita. Karena mungkin juga baru kita membeli iPhone 12, tiba-tiba sudah muncul namanya iPhone 13. Saya secara pribadi tidak terlalu expert sebenarnya mengenai teknologi, tapi saya mengamati, saya pikir-pikir iPhone 13 ini tidak akan muncul. Karena apa? Karena menurut saya akan lompat kepada iPhone 14 atau iPhone 15. Karena secara umum, kebanyakan pengguna iPhone ini adalah kalangan milenial. Dan kalangan milenial ini adalah khususnya dari negara terbesar penduduknya di dunia, yaitu dari China. Namun apa yang menarik Bapak Ibu, iPhone tetap mengeluarkan iPhone 13. Padahal menurut filosofi orang Cina, bahwa 4 itu angka yang disebut dead, angka mati. Sehingga kalau kita melihat elevator atau lift, jarang itu ada yang disebut dengan floor 4, lantai 4. Bahkan kalau kita lihat juga 13, seringkali kalau kita masuk di hotel, kita tidak menemui ada floor atau lantai 13. Karena mencoba sedapat mungkin untuk menghindar. Itulah filosofi yang dibangun oleh kaum Tionghoa, untuk mengerti bahwa, oh iya, angka 4 itu unlucky, angka yang kurang beruntung. Tetapi sekali lagi di dalam Tuhan, saya mau katakan pada Bapak Ibu, kita hidup bukan karena angka, kita hidup bukan karena number, kita tidak ada hari baik, hari jahat, tidak ada angka baik, angka jahat di dalam Tuhan. Kita percaya berkat kita bukan dari nomor, berkat kita bukan dari angka, berkat kita bukan dari hari, tapi berkat kita datangnya daripada Tuhan. Tapi filosofi ini ada. Dan setiap manusia hidup dalam filosofi dan hidup dalam mitos. Bahkan ada orang, ketika kita melihat dalam kisahnya Ayub, kalau ada orang berpikir begini, oh kalau semakin banyak sahabat, itu semakin baik. Ya, tetapi kadang-kadang untuk menemukan sahabat yang baik itu bukan sesuatu yang mudah. Teman mungkin boleh banyak, teman mungkin bisa beramai-ramai, tetapi untuk sahabat yang ada di saat suka dan duka, yang dapat menangis bersama-sama dan terus menyertai kita, tidak cakap di belakang, tidak ngomongin kita di belakang. Sahabat yang di mana belahan hati kita, ke jiwa kita dapat menyatu dengan dia.
itu bukan mudah untuk ditemukan. Sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun kita ada di banyak-banyak filosofi dan mitos yang ada, Ayub membuktikan bahwa Elihu adalah sahabat yang tidak ada duanya dibanding dengan 3 pribadi yang ada. Kita sudah mempelajari itu pada 2 minggu yang lalu. Bagaimana dikatakan bahwa 4 sahabat Ayub ini, pada awalnya 3 di antara mereka, yaitu Elifas, lalu kemudian dikatakan kepada kita Bildad dan Zofar, itu sama-sama datang untuk menjumpai Ayub dalam penderitaannya. Bahkan dikatakan ayat ini, mereka datang, mereka menghibur dia, betul, amat sangat baik. Mereka menangis bersama-sama, ya. Lalu kemudian mereka mengoyakkan jubahnya, ikut sependeritaan dengan Ayub. Lalu kemudian mereka menaburkan debu, bahkan amat mengejutkan, 7 hari 7 malam mereka mendampingi Ayub. Sudah saya bukakan pada Bapak Ibu, di mana kesalahannya, di mana letak perbedaannya pada akhirnya, yaitu ketika mereka membuka mulutnya. Di mana Elifas membuka mulutnya, di mana Bildad membuka mulutnya, Zofar berbicara. Dan akhirnya muncul adalah bagaimana mereka menilai seorang Ayub. Di mana Elifas berkata, oh, engkau jangan menganggap dirimu benar, engkau harus bertobat. Bildad, Zofar juga membicarakan hal-hal yang sama. Secara khusus dia berkata, tidak akan mungkin orang benar ditimpa kemalangan, hanya orang fasiklah. Seolah-olah sedang menuduh Ayub. Hai Ayub, engkau bukan orang benarnya Tuhan, tapi engkau orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa yang terjadi padamu, itu terjadi pada orang-orang fasik. Benar Bapak Ibu, satu ungkapan Amsal memang tepat. Ketika dikatakan seperti ini, orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Bahkan dikatakan dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Sedang bicara kepada kita, seringkali Bapak Ibu, justru di saat bicaralah nampak sesungguhnya siapa orang di depan kita. Dari pendapatnya, dari opininya, dari penilaiannya, dari evaluasinya, analisanya terhadap kita pribadi. Akhirnya bisa kita tahu orang sejenis apa pribadi yang ada di hadapan kita. Untuk kita dapat mengerti apakah dia teman atau sahabat. Apakah dia sahabat baik atau justru teman yang jahat. Dan akhirnya dapat Amsal berkata, jauh lebih bijak kalau seseorang itu berdiam diri, berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Dan benar Bapak Ibu, Elihu menjadi pribadi sahabat yang sangat dekat, pelipur lara bagi seorang Ayub. Ada apa dengan Elihu? Elihu dikatakan kepada kita bahwa dia adalah seorang yang dipimpin oleh Roh. Dia muda betul. Dia umurnya masih muda dibandingkan 3 sahabat yang lain. Dibandingkan Elifas, dibandingkan Bildad, dibandingkan Zofar. Dia menyadar dia muda. Dia berdiam diri, menahan diri. Dia berpikir orang-orang yang senior, orang-orang yang lebih umurnya, merekalah yang lebih dahulu bicara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elihu betul, bahwa seorang sahabat bukan hanya mereka yang membesar sama-sama dengan kita atau pernah sepenanggungan dengan hidup kita, tetapi itu adalah sahabat yang baik adalah mereka yang dipimpin oleh Roh dan bukan dipimpin oleh kedagingan. Elihu berkata, Roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Kebijaksanaan seringkali bukan datang dari persekolahan, education. Tapi seringkali saya harus katakan di dalam Tuhan, kebijaksanaan justru muncul bukan karena usia yang panjang dan umur pengalaman yang banyak. Tapi datang dari Tuhan melalui Roh-Nya yang memberi hikmat. Dan kemudian Elihu pun berbicara bagaimana Tuhan memimpinnya
menyadarkan Ayub untuk Ayub jangan lupa akan dirinya, jangan lupa akan Tuhannya, dan ingat bahwa tidak ada rencana yang gagal yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Kalau kita mengerti secara daging apa yang kita alami, mungkin kita dapat mengeluh, kita bisa takut, dan kita bisa khawatir, hidup dalam kecemasan. Tetapi kalau roh yang memimpin kita, akhirnya kita dapat mengerti bahwa ada maksud Tuhan, ada hal yang baik di semua apa yang kita alami. Kita tahu bersama Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami akhir-akhir ini, kalau dihadapi secara daging, kita dapat jadi lemah. Kita akhirnya bisa menyerah, kita bisa putus asa. Di mana-mana sekarang isu akibat buruk, akibat negatif dari apa yang kita sedang alami dengan COVID-19 ini. Kita terkejut. Oh, sudah sedemikian parahkah? Dengar, hadapilah apa yang ada dengan tuntunan dan pimpinan roh Tuhan. Ketika roh Tuhan yang memimpin hidup kita, selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Selalu ada pertolongan. Katakan amin. Selalu ada kesempatan di balik hal yang berat yang kita tanggung. Karena saya percaya Tuhan kita tidak terbatas dengan keadaan. Tuhan kita tidak terbatas dengan situasi. Tuhan kita tidak terbatas dengan masalah. Tapi Tuhan kita akan memampukan kita untuk menang dari segala keadaan yang kita hadapi. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kitab Yeremia mengajar kita kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, kita orang-orang yang diberkati karena hidup kita mau dan selalu mengandalkan Tuhan. Elihu dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, Elihu bukan saja dipimpin oleh Tuhan, tapi Elihu berbicara kepada Ayub dengan adil, apa adanya. Apa adanya seperti apa? Yang saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Dia menegur Ayub. Betul. Karena Ayub mulai berubah. Dia mulai membenarkan dan merasa dirinya lebih benar dari Allah. Elihu adalah sahabat yang baik. Kenapa sahabat yang baik? Sahabat yang baik bukan artinya, oh dia menerima semua hal hidup kita dan kemudian takut untuk bicara apa adanya. No! Sahabat yang baik adalah dia berani menegur kita. Karena saya yakin teguran dari seorang sahabat justru adalah alat keselamatan yang baik buat menyelamatkan hidup kita. Dengan baik Bapak Ibu, seringkali teman kita itu ingatkan kita. Bahkan mungkin kadang pada awalnya melukai hati kita. Tapi kalau niatnya baik, dengan apa adanya, bukan mencari muka, saya percaya sebenarnya itu adalah tongkat yang akan menyelamatkan kita dari sebuah kejatuhan yang membinasakan. Karena seorang teman itu adalah yang sejati, dia akan mengasihi kita dan mau kita untuk bangkit dan maju di hadapan Tuhan. Teguran Elihu bukan saja kepada Ayub, tapi kepada 3 sahabat yang lain. Untuk mengingatkan, hai kamu, kenapa kamu tidak berkata benar? Dan betapa mudah menyalahkan orang. Inilah yang saya sebutkan, Elihu. Bahkan kitab Yakobus mencatat kepada kita, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Luar biasa bukan? Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Firman-Nya mengajar kepada kita. Ketika kita berdiri atas firman ini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tidak ada satu kompromi untuk akhirnya kita hanya cari muka, menyenangkan teman. Tetapi justru Tuhan mengajar kita untuk berdiri atas kebenaran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Supaya kita jangan kena hukuman. Nah, 2 ciri ini, 2 kualitas hubungan ini, saya sudah sampaikan pada minggu pertama di bulan September. Nah, yang kedua atau yang ketiga, maksud saya kita mau pelajari apa yang mau Tuhan katakan buat kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah ada pada ayat yang ke-3.
pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 serta ayat yang ketiga. Dikatakan begini, akan tetapi sekarang hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Baca bersama ayat 3, ayat yang hebat ini. Dia bilang begini, perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Bapak Ibu, hatinya Elihu adalah hati yang jujur. Saya sangat percaya Bapak Ibu, yang menghancurkan sebuah hubungan adalah kepalsuan. Yang menghancurkan sebuah hubungan adalah kebohongan. Yang menghancurkan sebuah hubungan adalah yaitu kompromi di mana tidak ada keterbukaan satu dengan yang lain. Elihu datang tanpa kepalsuan. Dia cerita apa adanya. Dan dia mengasihi Ayub, pribadinya, keluarganya, dan berharap dia untuk maju dan menang atas pergumulan hidupnya. Memang berat apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau hubungan dibangun di atas kebenaran, di atas keterbukaan dan kejujuran, saya yakin hubungan itu menjadi hubungan yang kuat. Bangunlah komunitas di mana engkau ada. Bangunlah kekeluargaanmu di mana engkau berada dengan kebenaran Tuhan, bukan kepalsuan. Bahkan dikatakan lebih lagi, hati yang jujur daripada Elihu. Ayat yang ke-6, sesungguhnya, dia bilang begini, bagi Allah, aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Punya kebenaran bukan berarti merasa benar. Punya kebenaran bukan berarti harus di mana-mana cari pembenaran. Tapi punya kebenaran artinya memiliki hati yang berempati, bersimpati dengan apa yang dialami oleh orang lain. Bukankah seringkali, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, hubungan itu banyak dihancurkan oleh kepalsuan. Mari kita cek bersama kehidupan kita. Apakah kita berdiri di dalam kebenaran Tuhan, atau kita berdiri di dalam kepalsuan? Dan saya yakin, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Hubungan yang kuat, komunitas yang kuat, suami dan istri, ibu dan anak, mertua dengan menantu, siapapun, kalau kita bangun di atas kebenaran Tuhan, saya yakin itulah fondasi yang kokoh untuk membangun komunitas di dalam Tuhan. COVID-19 telah membawa hantaman kuat bagi banyak-banyak keluarga. Dan melalui survei yang dibuktikan, ada banyak keluarga akhir-akhir ini hancur oleh karena masalah yang melanda hidup mereka. Sekali lagi firman ini bisa menjadi modal yang kuat buat kita. Bapak Ibu, kalau hidup kita bangun di atas firman Tuhan, saya yakin kebenaran itu menguatkan setiap hidup kita. Tidak kita merasa benar. Elihu merasa dirinya sama dengan apa yang dialami oleh Ayub. Aku pun seperti dirimu, tanah liat. Dan ketika orang punya kebenaran, bukan berarti dia menjadi sok benar. Tapi justru ada timbul sikap empati untuk mau mengasihi orang lain dan menganggap orang lain itu sama seperti dirinya. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Di atas kayu salib, ketika dia berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kematian Yesus di atas kayu salib. Itu kematian untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kita menyanyikan lagu pujian kita. Yesus adalah sahabat yang sejati. Tidak ada sahabat yang melebihi daripada pengorbanan Kristus. Dia berikan hidupnya buat engkau. Siapapun engkau yang mendengar khotbah ini, dengar ini pesan yang sangat baik. Berita yang sangat-sangat engkau tunggu. Yesus mengasihi engkau. Dia menempatkan dirinya best friend, teman yang terbaik, yang dia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saya percaya Bapak Ibu, pekerjaan yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib telah mengubah hidup kita. Yang awalnya kita menuju kepada kebinasaan, tapi oleh iman kepadanya, membuat hidup kita akhirnya beroleh keselamatan di dalamnya. Tetap percaya kepadanya. Yesus sahabat yang baik buat kita. Nah, poin yang keempat, yang kita pelajari Bapak Ibu, menarik. Dikatakan kepada kita yang keempat seperti ini. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Bapak Ibu, seringkali permasalahan itu mengubah karakter integritas seseorang. Tapi sahabat yang baik yang ada di sampingnya, menegurnya, mengingatkannya, menuntunnya. Karena saya percaya, seorang sahabat yang baik, bukan saja dia dipenuhi roh, bukan saja dia adil berkata apa adanya, bukan saja dia dikatakan tadi kepada kita punya hati yang jujur. Tapi yang keempat yang saya mau share dengan Bapak Ibu, seorang sahabat yang baik, dia memiliki tujuan mengarahkan kita kepada tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Saya sangat yakin marahnya Elihu memang nampaknya kok tega sekali ya. Sudah sakit, sudah menderita, sudah kehilangan anak, harta benda, istri, tapi masih dimarahi. Tapi sekali lagi saya katakan, seringkali sahabat itu menyebutkan semuanya itu. Bahkan saya katakan Bapak Ibu, dia ingin Ayub mendengarkannya. Dia ingin mengingatkan Ayub. Dia ingin menuntun Ayub. Sekalipun mungkin dengan amarah itu. Tapi seorang sahabat yang baik ini, dia mau mengarahkannya kepada tujuan. Apa yang dikatakan kepada kita? Ayub, karena ia telah berkata, tidak berguna manusia bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Ayub mulai error. Mulai ngomong, gak melantur kemana-mana. Tapi Elihu mengingatkan dia. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Bukan bibir yang mengutuki Tuhan. Bukan bibir yang merasa benar daripada Allah. Tapi tujuan kita memuliakan, meninggikan dia. Dia menegur, mengingatkan, mengarahkannya. Supaya sahabat ini jangan hilang di tengah pergumulannya. Lebih lagi dikatakan kepada kita, dikatakan sungguh Allah tidak berlaku curang. Dengar, ini satu statement yang tegas. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Bukankah ini satu kekuatan Bapak Ibu? Kalau ada satu teman mengingatkan kita untuk kita balik kepada Tuhan. Jangan tinggal dalam kekecewaan. Jangan berdiam dalam kepahitan. Bukankah kita harus berkata, terima kasih teman, engkau sedang menyelamatkan hidupku dari sebuah kegagalan dan kejatuhan. Dan saya percaya khotbah hari ini menjadi nasihat penting buat kita. Mungkin engkau akhir-akhir ini sedang kecewa. Mungkin engkau sedang geram.
Mungkin engkau sedang sakit hati. Atau mungkin mulai timbul kepahitan. Saya mau katakan pada hari ini, Bapak Ibu, dengar. Tuhan itu tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Percayailah, Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan yang kusembah. Apa yang dia buat, selalu dia buat baik dalam hidup kita. Mungkin kita belum mengerti sekarang. Tapi in the end, pada akhirnya, kita tahu yang terbaik selalu Tuhan sediakan buat hidup kita. Terus percaya kepadanya. Oh Pak Pendeta, aku sedang sakit. Saya yakin di balik kesakitanmu, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Oh aku sedang kekurangan. Di balik kekuranganmu, janji Tuhan, Dia akan mencukupkanmu. Oh, saya sedang menderita. Dengar baik, di balik penderitaanmu, Tuhan sedang menyatakan kemuliaan-Nya. Saya yakin Bapak Ibu, ketika Alkitab bicara tentang murid-murid yang bertanya kepada guru dan bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa dia ini buta?" Lalu kemudian apakah salah ayahnya atau salah ibunya atau dosanya sendiri? Yesus tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung dan berkata, "Betul apa yang kau cakapkan." Tidak. Tapi justru Tuhan berkata, bukan salahnya. Bukan salah kedua orang tuanya. Tapi pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Saya yakin Bapak Ibu, kalimat firman ini menjadi bagian setiap hidup kita. Jangan engkau mengutuki hari lahirmu. Jangan engkau menyalahkan kiri kananmu. Karena itu tidak ada gunanya di hidup kita. Tapi yang engkau buat dan aku buat hari ini cuma satu. Yaitu percayalah. God is good all the time and all the time God is good. Tuhan itu baik. Di semua rencananya. Dan kebaikannya sungguh-sungguh nyata buat setiap hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu mulai bangkit hari ini. Mulai bersemangat. Karena kita tahu hari besok jauh lebih baik dari hari ini. Bagi kita masa depan selalu indah. Karena masa depan kita bukan di tengah apa kata YouTube, kata sosial media. Tapi masa depan kita secerah janjinya Tuhan buat kita. Percaya janjinya. Maka saya yakin janjinya ya dan amin buat kita. Haleluya. Dan saya melihat dalam ayat ini sesuatu yang sangat hebat Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Di ayat ini dikatakan lagi kepada kita satu statement yang hebat. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah. Akulah yang berbicara. Lebih lagi Elihu berbicara dengan tegas. Berbicara tentang kebenaran Tuhan. Hasilnya adalah ayat 42. Bab 42 atau pasal 42. Dia bilang, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Setelah Tuhan akhirnya bicara kepada Ayub melalui firman ini, ayat yang kedua, baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub akhirnya membuka mulutnya. Rupanya Elihu telah menyentuh kedalaman hatinya. Sehingga ada pengakuan akan kebenaran Tuhan. Yang dia bilang begini, engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 5, baca sama-sama. Ayat yang hebat ini. Dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu apa? Aku mencabut apa? Perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ada satu pertobatan dari Ayub. Nah ini menariknya Bapak Ibu. Bukankah tujuan sahabat yang baik itu selalu menghasilkan yang baik? Ada tujuan pertobatan. Dan itu terasa oleh Ayub. Bahwa Elihu bicara dari kasih dari hatinya yang jujur. Elihu bicara dari hatinya yang punya maksud yang baik. Lalu kemudian Ayub pun mau berkata, aku mencabut perkataanku dan menyesal. Dan saya yakin Bapak Ibu, Ayub pun akhirnya
bertobat. Ayub pun akhirnya menyesal. Dan Ayub pun jujur mengakui, aku mau mencabut perkataanku. Saya percaya di balik pertobatan ada berkat yang luar biasa. Ayat 10. Yuk baca sama-sama ayat yang hebat ini. Dia bilang begini, keras. Lalu Tuhan apa? Memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Apa? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow, luar biasa. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. 2 kali lipat berkatnya. Luar biasa Bapak Ibu. Double portion. Atau berlipat-lipat Tuhan memberkatinya. Hebat bukan? Tapi banyak orang hanya terfokus kepada berkat 2 kali lipat itu. Dia tidak sadar bahwa ada ayat sebelum itu. Bagaimana Ayub mengalami pemulihan. Bukan saja Tuhan memulihkan dia, tapi ada yang Tuhan bicarakan kepada Ayub, yaitu tentang sahabat-sahabatnya. Apa? Supaya Ayub jangan sakit hati dengan Elifas, Abildad dan kemudian Jofa, supaya mereka jangan akhirnya menjadi Ayub menjadi marah dengan mereka. Tuhan mau supaya Ayub melepaskan berkat kepada mereka. Dan itu terjadi pada ayat yang ke-10 bagian A-nya. Dikatakan apa? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, dari kejadian ini tidak ada berkat dari Tuhan datang dari hati yang pahit, hati yang kecewa. Setelah dia mau lepaskan berkat kepada teman-teman yang tadi berkata buruk itu, dengar, baru Tuhan melimpahkan berkat 2 kali lipat kepada Ayub. Ini satu pelajaran buat kita di dalam kita membangun komunitas. Apa itu? Jangan pernah pahit dengan orang lain. Jangan pernah kecewa dengan orang lain. Sebelum Tuhan berkati engkau berlipat kali ganda, Tuhan mau engkau melepaskan berkat buat mereka. Amin. Tuhan mau engkau memberkati mereka, mendoakan mereka. Ya tapi Pak, saya marah, saya kesal, saya tidak suka. Saya mengerti. Apa yang dialami Ayub sungguh sangat-sangat tidak adil. Masa tiba-tiba ada teman lalu kemudian menjadi lebih benar dari hidup Ayub, menuduh Ayub yang bukan-bukan. Tapi sekali lagi, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita orang-orang yang dimampukan oleh Tuhan. Lepaskan berkat buat mereka. Ingat baik, adalah rugi kalau hidup ini yang pendek singkat, hanya sekali kita hidupi. Tapi kita bermusuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Berkat tidak datang. Rezeki tidak akan Tuhan berikan. Berkat akan tertutup kalau kita pahit benci dengan mereka. Oh, saya tidak benci Pak. Oh, saya tidak pahit Pak. Amin. Belajar memberkati mereka. Belajar mencurahkan berkat buat mereka. Saya pastikan bukan saja Ayub diberkati 2 kali lipat. Engkau dan saya diberkati 2 kali lipat. Karena apa? Karena kita mau berdamai dengan sesama kita. Dan saya percaya ketika Ayub diberkati, luar biasa. Benar, teguran Elihu ada tujuannya. Kalau ada sahabatmu menegur engkau, dia mau mengarahkan engkau pada tujuan. Mungkin engkau bilang, bukan kamu yang merasakan, coba yang kamu rasakan. Kebanyakan kita bicara begitu kan? Coba yang kamu bicarakan, coba kamu yang ngalamin. Kamu sih enak ngomongnya. Betul bukan? Tapi dia sedang mau mengarahkan kita kepada tujuan. Kalau kita mau mengalami berkat, belajar mengampuni, belajar lepaskan berkat, belajar mendoakan. Saya yakin tembok penghalang yang dibangun oleh kuasa kegelapan
Entah itu kebencian, entah itu kekecewaan, entah itu kepahitan. Sirna. Dan Tuhan melepaskan berkat 2 kali lipat dalam hidup kita. Anak-anak Ayub lahir kembali. Anak-anak yang cantik, kata ayat Alkitab. Dan bukan saja itu. Dikatakan pada ayat yang ke-16. Sesudah itu Ayub masih hidup berapa? 140 tahun lamanya. Bisa Bapak Ibu bayangkan panjang umur Tuhan berikan kepada orang yang mau berdamai dengan sesamanya. Panjang umur Tuhan berikan kepada orang yang tidak hidup dengan kekecewaan. Dan ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai berapa? Sampai keturunan yang keempat. Hebat bukan? Wow. Mulai hari ini, belajar untuk kita berdamai dengan orang lain. Dan saya yakin, komunitas yang kuat terdiri dari pribadi-pribadi yang kuat, yang mengerti bahwa kita hidup di dalam anugerah dan rencana Tuhan. Haleluya. Ada tujuan yang baik dalam hidup kita. Saya tutup dengan kisah ini. Kenapa muncul lagi iPhone 13? Apakah iPhone 12 tidak cukup? Sebenarnya apa keunggulan iPhone 13 ini? Orang tua, suami-suami mulai garuk-garuk kepala ini. Memikirkan, aduh, kalau anak saya minta lagi iPhone 13. Ataupun mungkin ada istri yang minta iPhone 13. Aduh, dari mana uangnya? Ini kan bukan murah ini. Mahal. Tapi kalau kita lihat desainnya hampir sama dengan iPhone 12. Kenapa muncul lagi iPhone 13? Selain karena bisnis, saya yakin pasti ada kelebihan daripada iPhone 13 ini. Apa kelebihannya? Secara luar mungkin tidak banyak. Tetapi melalui orang-orang yang expert dalam teknologi, ditemui bahwa iPhone 13 ini adalah punya kapasitas baterai yang jauh lebih kuat dari iPhone 12. Bahkan iPhone 13 ini dengan ada 4 version. Ada yang mini, ada yang iPhone 13 biasa, ada yang Pro, dan ada yang Pro Max. Tahukah Bapak Ibu? Ketahanan baterai daripada iPhone 13 ini, katanya, saya belum punya. Ini masih katanya orang yang mengamati dan kemudian laporan daripada Apple sendiri. Bahwa dia lebih tahan 2,5 jam lebih daripada iPhone 12. Baterainya, tahannya luar biasa. Bahkan dikatakan bisa menonton YouTube 17-19 jam. Wow! Kita hidup 24 jam satu hari, berarti 19 jam dia nonton terus. Jadi lebih baik jangan beli ini iPhone. Nanti anak kita nonton terus sampai 19 jam. Baterainya nggak perlu dicas. Bapak Ibu, inilah iPhone 13. Saya yakin juga Bapak Ibu, ketika kita punya sahabat, best friend, ada istilah begini, best friend forever. Kenapa kita punya teman? Jawabnya sederhana. Karena ada tujuan di dalamnya. Jangan berteman dengan teman yang bawa kita kepada hal yang buruk. Tapi bertemanlah kepada orang-orang yang membawa kita mendekat kepada Tuhan dan hidup kita bertumbuh. Amin. Amin. Jangan berteman, bersahabat dengan teman yang membuat hidup kita lebih jauh dari Tuhan. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. 2 quote yang hebat penutup khotbah saya. Dibilang begini kepada kita. Saya baca sama-sama untuk kita bisa mengerti apa yang mau Tuhan katakan buat kita melalui quote yang hebat ini. Dia bilang begini apa? A true friend accept who you are, but also help you to become who you should be. Teman yang baik itu bukan teman yang membuli engkau. Teman yang baik itu yang dapat menerima engkau apa adanya. Dengar baik, teman yang baik itu dapat menerima engkau apa adanya. Kalau ada teman engkau yang membuli,
menjelekkan hidungmu, menjelekkan rambutmu, menjelekkan bibirmu, menjelekkan warna kulitmu, bilang sama dia, you are not my best friend. Karena teman yang baik adalah dia yang accept, menerima engkau apa adanya. Dan lebih lagi apa? Dia menolong engkau untuk menjadi pribadi yang unik, berharga di mata Tuhan. Yuk, quote yang terakhir. Dia bilang begini, apa? Only a true friend, apa? Will tell you to your face what others are saying behind your back. Teman yang baik itu adalah dia akan bicara jujur kepada engkau, terus terang. Tapi teman yang buruk itu adalah dia ngomong di belakang tentang engkau. Jadi kalau ada teman di hidupmu yang ngomongin kamu di belakang, ingat, dia akan merusak hidupmu. Oke lah, mungkin engkau pernah kenal dia, tapi jangan jadikan dia jadi sahabat. Karena kalau kau jadikan dia sahabat, hidupmu tidak akan terbangun. Karena dia orang yang hipokrit, yang ngomongnya manis di depan, tapi di belakang dia menjelekkan engkau. Gereja adalah tempat kita untuk membangun komunitas. Biarlah orang-orang yang dibangun dengan dasar firman Allah membuatkan persahabatan fellowship kita di dalam gereja menjadi kuat, karena kita berlandaskan kepada prinsip Alkitab, seperti apa teman yang sesungguhnya yang kita berteman. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya anugerah Tuhan menyertai hidup kita. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Lagu Bapa Sentuh Hatiku itu adalah kisah nyata, pengalaman seorang yang sangat-sangat pahit hidupnya. Mungkin Bapak Ibu tahu dari sosial media atau dari berbagai kesaksian. Tapi seorang penciptanya, namanya Brother Jason, mengisahkan bahwa ketika orang itu bertemu dengan pribadi seorang pencipta lagu, bertemu dengan orang yang tepat, lagu ini menjadi booming, jadi berkat besar bagi banyak orang. Bahkan lagu ini sampai diangkat menjadi judul-judul sebuah sinetron tentang Bapa Sentuh Hatiku. Kalau kita bertemu dengan orang yang tepat, akan banyak hal yang menguntungkan, hal yang indah yang kita dapat. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang salah, maka akhirnya hidup kita jadi hancur. Saya berdoa biar hikmat Tuhan menuntun kita, supaya kita bertemu dengan orang-orang yang membangun hidup kita dan menjauhkan kita dari orang-orang yang merusak hidup kita. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Katakan Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa. Aku percaya berkat Tuhan itu bagaikan air yang mengalir, yang tidak pernah berhenti. Bagi setiap umatmu yang hari ini mendengarkan khotbah ini, kami adalah sahabat-sahabatnya Tuhan yang setia mendengar firman, setia beribadah kepada Engkau. Aku pastikan
berkat sorgawi mengalir atas setiap hidup kami. Dan tidak ada satu pergumulan apapun yang dapat memisahkan kami dari seorang sahabat. Sebagaimana Tuhan, justru dalam keadaan kami berdosa, Engkau rela mati dan mengasihi setiap kami. Demikian kami Tuhan, mau setia mengikut Engkau di semua keadaan apapun. Untuk kami berkata, kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku berdoa dan sekaligus dari aplikasi firman ini, supaya setiap kami menemukan komunitas di mana kami dibangun. Orang-orang yang sungguh-sungguh kuat untuk membawa kami kepada tujuan Tuhan. Dan juga aku berdoa supaya kami dijauhkan dari orang-orang yang mau meruntuhkan iman kami. Dan biar hidup kami dibawa fokus kepada rencana dan kehendak. Terima kasih Tuhan. Dari Elifas kami belajar, dari Bildad kami belajar, dari Zofar kami belajar, dari Elihu kami belajar, dari Ayub pun kami belajar. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan hidup kami, supaya hidup kami tetap ada di dalam kebenaran. Berkati umat-Mu. Jika ada di antara umat-Mu yang sedang sakit hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan. Bahkan jika ada yang mengalami hubungan yang broken, hubungan yang rusak, antara keluarga satu dengan yang lain, family dengan yang lain, Tuhan, sadarkan kami dengan firman ini, supaya kami belajar tidak kecewa, belajar tidak dendam, belajar tidak benci, belajar tidak pahit. Tapi kami mau belajar untuk blessing mereka. Seperti Ayub diajar Tuhan. Setelah Ayub mendoakan mereka, maka berkat 2 kali lipat dicurahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan aku percaya sekalipun firman ini berhenti, tapi firman ini akan menguatkan kami terus, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saksi Tuhan yang hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kelimpahan itu menjadi bagian setiap hidup kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Semua kita yang percaya di berkat Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam doa, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan setiap minggu kita tetap ada dalam ibadah online ini. Tetap Bapak Ibu setia. Tuhan menghargai setiap kesetiaan kita. Kemudian Bapak Ibu, terus kita setia untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan hidup kita jadi berkat. Lalu kemudian kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi semua kita. Coba lihat orang sebelah kiri kananmu, katakan dengan dia, tetap kuat, bilang dengan dia. Tetap bersemangat, bilang dengan dia. Kalau engkau mungkin sendiri saja, bilang dengan dirimu, aku kuat di dalam Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita tutup ibadah kita ini di dalam doa. Yang dapat bangkit berdiri, mari bangkit berdiri. Kita hormat Tuhan, sikap hati kita Tuhan lihat. Untuk kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau dan aku mau beribadah kepada Engkau. Mari bangkit berdiri, kita satu dalam doa berkat. Habis itu kita nyanyi lagu kemenangan iman kita. Tuhan, aku berdoa pada hari ini, syafaatku bagi Australia dalam mengatasi COVID-19. Beri hati hikmat daripada Tuhan. Untuk akhirnya setiap pemerintah bersandar kepada hikmat Tuhan untuk menyelesaikan demi supaya COVID ini dapat cepat teratasi. Untuk Australia, untuk Malaysia, untuk Indonesia, Tuhan memberkati. Bahkan semua penduduknya untuk di dalam penyertaan Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, hidup kami tetap mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, angkat wajahmu, kedangkan tanganmu, bawalah berkat
yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupku. Mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha, sahabat-sahabatnya Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Nyanyi lalu kemenangan iman kita. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and may God bless you. Mari salam kiri kananmu ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu and may God bless you. Haleluya.